Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat umur dan nikmat bahagia. Shalawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Arifin CHI CMPS MHCH selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Ikan arwana, ikan pari, tangkap satu di tengah hari. Izinkan saya perkenalkan diri untuk presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Maira Puspita dari Prodi Sosiologi. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan tema yang berjudul tentang kepanikan. Gangguan panik ditandai dengan masa ketakutan yang terjadi secara intens dan tiba-tiba, sehingga pemicu reaksi fisik yang parah, pemicunya seringkali tidak jelas, bahkan tidak membahayakan. Gejala gangguan panik biasanya dimulai secara tiba-tiba, sehingga pemicu reaksi fisik yang parah, pemicunya seringkali tidak jelas, bahkan tidak membahayakan. Gejala gangguan panik biasanya dimulai secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Kondisi ini bisa timbul kapan saja, seperti sedang mengendarai mobil ataupun motor, lalu berjalan-jalan di mall, di tengah-tengah meeting atau kelas pagi, bahkan saat penghidapnya sedang tertidur lelap. Adapun tanda dan gejala serangan panik, yang pertama ada rasa bahaya yang akan datang, detak jantung yang cepat dan berdebar-debar, berkeringat, gemetar, sesak nafas dan sesak tenggorokan, panas dingin, mual, kram perut, nyeri dada, dan sakit kepala, pusing, lalu sakit kepala ringan atau pingsan, sensasi mati rasa atau kesemutan, perasaan tidak nyata. Salah satu hal yang paling dikhawatirkan dalam gangguan panik adalah ketakutan yang sangat kuat jika kondisi ini akan datang lagi. Akibatnya, pengidapnya sering menghindari situasi tertentu yang bisa memicu serangan panik. Penyebab gangguan panik, dalam beberapa kasus, gangguan panik dicurigai diturunkan secara genetik, namun belum ada penelitian yang mampu membuktikan kenapa gangguan ini bisa diturunkan pada salah satu atau beberapa anggota keluarga saja. Tetapi tidak ada anggota keluarga yang lainnya. Penelitian menemukan bahwa terdapat bagian otak tertentu yang proses biologi yang memegang peran penting dalam mengatur perasaan takut dan kecemasan. Fakta risiko, adapun faktor-faktor yang dapat menjadi gangguan panik, yaitu stres merupakan pemicu paling utama. Lalu riwayat kesehatan keluarga, kejadian traumatis yang pernah dialami seperti kecelakaan atau sakit keras, lalu perubahan drastis dalam hidup seperti bercerai atau memiliki anak, mengonsumsi kafein dan nikotin yang terlalu berlebihan, lalu riwayat mengalami keperasan fisik atau seksual. Diagnosis, menurut buku manual diagnosis dengan statistik dari gangguan mental diagnosis dan statistik maupun of mental diagnosis yang menyampingkan penyebab lain atau kondisi yang miring dengan gangguan panik. Ada beberapa poin terpenting dalam mendiagnosis gangguan panik, seperti gangguan panik ditandai dengan serangan panik yang cukup sering terjadi. Lalu gangguan panik dengan serangan panik yang cukup sering terjadi. Gangguan panik dengan serangan panik yang bukan disebabkan efek pemakan obat-obatan atau karena penyakit. Lalu gangguan panik tidak berhubungan dengan gangguan panik. Ada beberapa poin terpenting dalam
mendiagnosis gangguan panik seperti gangguan panik ditandai dengan serangan panik yang cukup sering terjadi, gangguan panik dengan serangan panik yang cukup sering terjadi, gangguan panik dengan serangan panik yang bukan disebabkan efek pemakaian atau obat ataupun karena penyakit. Gangguan panik tidak terhubung dengan gangguan mental lainnya, seperti fobia tertentu, misalkan fobia sosial, gangguan kecemasan post-traumatik, stres, hingga gangguan obsesif kompulsif. Komplikasi, kondisi yang tidak tertangani dengan baik bisa membuat pengidap seperti kecanduan alkohol atau penyebab gunaan menjadi antisosial seperti timbul masalah di sekolah atau di kelas pagi sehingga keuangan. Pengobatan perawatan dapat mengurangi intensitas dan frekuensi serangan panikan, meningkatkan kualitas hidup pengidapnya. Pilih pengobatannya bisa berupa psikoterapi dan obat-obatan. Yang pertama, psikoterapi artinya gangguan mulai teratasi. Lalu, obat-obatan dapat membantu mengurangi gejala yang terkait dengan gangguan panik dan depresi. Lalu, pencegahannya belum ada cara yang secara signifikan dapat mencegah terjadinya gangguan panik. Namun, ada beberapa tingkatan yang tidak bisa kita lakukan untuk mengurangi gejala-gejala terjadi di antaranya. Adapun cara menghindarinya, hindari jenis-jenis makanan atau minuman manis, kafein atau beralkohol, lalu mencukupi kebutuhan tidur dan istirahat, bergabung bersama komunitas yang memiliki permasalahan yang sama. Hal ini untuk menciptakan kesadaran, pemahaman, hingga membiasakan diri untuk menangani kepanikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.